Sebelum kita mengulas ke perbincangan, pemirsa, kami akan menampilkan kronologi aksi tanggal 21 dan 22 Mei kemarin adalah settingan. Karena ada dua masa yang berbeda, yang satu aksi di depan Bawaslu oleh pendukung 02 dan yang lain adalah masa misterius. Mereka ini tiba-tiba berbuat ricuh dengan memprovokasi polisi. Setelah ada penegakan hukum, masa misterius tersebut rupanya adalah masa bayaran yang sengaja disiapkan sebagai martir atau orang yang dikorbankan. Mari kita lihat bersama kronologi aksi pada tanggal 21 hingga 22 Mei 2019. Di tanggal 21 pada saat hari Selasa, kita lihat terlebih dahulu pada pukul 14, ini adalah masa mulai berunjuk rasa di depan gedung Bawaslu. Sepanjang pukul 14 sampai kira-kira pukul 19 waktu Indonesia Barat, masa ini menggelar unjuk rasa secara damai, tidak ada kericuhan di situ. Dan waktu itu juga aparat dan peserta aksi malah bisa menjalani ibadah sholat tarawih berjamaah bersama-sama. Kepolisian juga memberikan toleransi kepada aksi atau masa aksi ini agar bisa membubarkan diri setelah sholat tarawih, karena sebetulnya sesuai dengan peraturan mereka ini boleh berunjuk rasa sampai pukul 18 saja, tetapi ada diskresi atau kebijakan yang diambil oleh kepolisian agar mereka bisa membubarkan diri setelah sholat tarawih. Kemudian kita lihat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, polisi mengimbau masa aksi untuk membubarkan diri dan mereka mengikuti imbauan dari kepolisian untuk membubarkan diri. Tetapi ini adalah ketika titik masalah mulai muncul, yaitu pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba ada massa yang diduga adalah massa yang berbeda dari massa yang sebelumnya hadir pada pukul 14. Massa ini melempari kepolisian dan juga tidak mau membubarkan diri, padahal sudah berulang kali diimbau, berulang kali diajak bernegosiasi tetapi tidak mau. Dan pada akhirnya mereka ini membuat kerusuhan sampai akhirnya kepolisian harus mengambil langkah menembakkan gas air mata untuk memukul mundur mereka. Tidak berhenti sampai di situ, sampai pukul 1.20 polisi masih terus berusaha untuk mendesak mundur gerombolan massa ini yang terus saja tidak mau membubarkan diri dan tidak bisa diajak bernegosiasi, malah terus melakukan aksi-aksi kekerasan. Sampai pukul 2.45 ini sudah dini hari, kembali muncul ada massa misterius lainnya. Ini diduga kelompok lainnya lagi yang berada di sekitar Jalan KS Tubun, Petamburan, Jakarta Pusat. Jadi kepolisian mengatakan pada dini hari itu ada dua kelompok. Satu kelompok ini menuju ke Jalan KS Tubun dan kelompok lainnya pecah ke gang-gang kecil yang ada di sekitarnya. Kita akan lihat pada pukul 3, massa kemudian membakar asrama Brimob. Ini sekitar pukul 3 pagi. Padahal sudah dikatakan oleh kepolisian masa asrama Brimob itu adalah tempat tinggal tidak hanya anggota kepolisian tetapi juga keluarganya, ada anak dan istri di situ. Dan tidak hanya membakar, ada juga sejumlah mobil dan fasilitas umum yang terdapat di asrama Brimob ini dibakar oleh massa. Tidak sampai di situ pemirsa, pada pagi harinya sudah tanggal 22 Mei waktu pukul 9.30 kericuhan juga kembali pecah dan ini masih di Jalan KS Tubun, Petamburan, Jakarta. Massa kembali melakukan aksi-aksi kekerasan seperti melempar benda-benda tajam ke arah pihak keamanan. Kita akan lihat lagi pada pukul 10 polisi dilempari batu di Jalan Layang Selipi. Ini sudah merambat ke Selipi, Jakarta Barat oleh massa perusuh. Dan pada pukul ini terus berlanjut sampai akhirnya bisa dikendalikan. Pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, polisi melakukan atau menggelar konferensi pers dan mengatakan bahwa mereka sudah menetapkan 257 orang sebagai tersangka pembuat keonaran kericuhan pada tanggal 21 sampai 22 Mei 2019 dan saat ini tersangkanya terus bertambah, sudah 300 lebih. 257 pelaku ini kericuhan sudah ditangkap Polda Metro Jaya. Kita akan lihat lagi. Sampai hari ini kepolisian masih terus berusaha untuk mengungkap atau kepolisian mengatakan sudah mengantongi sebetulnya identitas dari para pelaku kerusuhan dan juga dalang, tetapi memang belum diungkap. Dan kita sekarang akan menelusuri lebih jauh karena kepolisian hari ini kembali merilis ada kelompok lainnya lagi yang diduga turut membuat kerusuhan, yaitu kelompok Garis atau kelompok Gerakan Reformasi Islam
Kita akan lihat seperti apa keterlibatan dari kelompok-kelompok ini dan totalnya sebetulnya ada berapa kelompok yang membuat kerusuhan pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019. Untuk mengulasnya, pemirsa, saya sudah kehadiran ada dua orang narasumber di studio. Yang pertama adalah mantan Kepala Badan Intelijen Strategis, Bapak Soleman B. Ponto. Pak Ponto, selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga ada Ketua Setara Institut, Pak Hendardi, selamat malam. Selamat malam. Dan bergabung dari luar studio adalah Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, melalui sambungan telepon. Pak Dedi, selamat malam. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Pak Dedi, tadi Pak Kadif mengungkap ada kelompok garis Gerakan Reformis Islam yang terafiliasi dengan ISIS dan menjadi salah satu kelompok yang membuat kerusuhan pada tanggal 21 sampai 22 Mei. Namun Pak, apakah kelompok garis ini merupakan kelompok utama yang berbuat rusuh dalam 2 hari terakhir ini? Salah satu kelompok, Mbak, ya, itu salah satu kelompoknya yang ditangkap di Garut. Ya, di Garut, warga dari Tasik, ada 5 orang yang saat ini masih proses pendalaman. Ada kaitannya juga dengan JAD Jawa Barat. Ada kaitan dengan JAD Jawa Barat? JAD ya? Jawa Barat, ya. Oke. Kemudian kelompok-kelompok lain ada kelompok Banten, kemudian di Jakarta sendiri ada kelompok Tanah Abang, sama kelompok massa cair lainnya ya. Kelompok Tanah Abang ini ya preman-preman dan sebagian besar adalah dibayar dalam rangka untuk memang didesain, disetting untuk menciptakan kerusuhan. Berbeda dengan pendemo yang dari tanggal 21, tanggal 22 yang dari mulai pagi sampai dengan sholat tarawih itu ada koordinator lapangannya. Jadi koordinator lapangannya itu yang berdiskusi, berkomunikasi secara intens dengan Kapolres, dengan aparat keamanan sehingga demo tersebut boleh dikatakan cukup damai. Tapi ketika disusupi oleh yang tadi saya sampaikan beberapa kelompok tersebut, melakukan tindakan-tindakan provokasi, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya perlawanan terhadap aparat, pelemparan bom molotov, kemudian dengan menggunakan petasan-petasan, itu yang akhirnya massa yang lain atau pendemo yang lain ikut terpancing, Mbak. Karena psikologi massa ketika terjadi kerumunan itu akan sangat mudah sekali terprovokasi oleh hal-hal yang sifatnya negatif. Ya. Namun Berarti alhamdulillah kelompok utama yang berbuat kerusuhan itu adalah kelompok massa bayaran, Pak? betul. Ya, massa bayaran ini terbukti dari yang sudah dirilis oleh Polda Metro Jaya, dari ada uang baik dalam bentuk pecahan dolar maupun pecahan rupiah sejumlah 6 juta. Dan dari hasil pemeriksaan mereka mengakui di amplop-amplopnya itu sudah nama-namanya. Ya. Pecahan dolar dan rupiah ini mereka bawa, Pak? Bawa terus selama melakukan aksinya? Nah, itu ditemukan di kendaraan itu, Mbak. Kendaraan yang berhasil disita oleh aparat keamanan. Dan itu ada amplop-amplopnya itu ada nama-namanya. Namanya si A, indeksnya antara 250.000 sampai 300.000. Terus sekali main dia, gitu. Oke, Pak Dedi, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kami harus jeda sejenak, pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kami kembali lanjutkan perbincangan, pemirsa. Saya kembali bersama dengan Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Pak Dedi. Ya, Mbak. Ya, Pak Dedi, berarti ini ada 2 kelompok berbeda ya, saya katakan yang membuat rusuh. Ada 2 kelompok yang membuat rusuh, yaitu kelompok garis tadi dan juga kelompok massa bayaran. Berarti 2 kelompok ini motifnya berbeda, Pak ya? Ya, motifnya sebenarnya sama, Mbak. Jadi menciptakan suatu kerusuhan di dalam demo yang dilakukan oleh massa atau beberapa elemen masyarakat tersebut. Jadi intinya membuat suatu kekacauan di dalam demo yang tadinya damai menjadi demo yang jadinya anarkis dan menjadi boleh dikatakan brutal seperti itu. Oke, motifnya sama tetapi dalangnya berbeda berarti, Pak. Yang satu memang dalangnya karena kelompok radikal, yang satu lagi dalangnya karena ada motif tertentu. Ya, dalangnya yang satu itu dibayar, disetting, grand design-nya adalah dia membuat suatu kerusuhan settingnya. Kalau yang siapa Pak dalangnya, Pak? Nanti akan disampaikan oleh Polda Metro setelah pemeriksaan 300 orang lebih yang saat ini diamankan. Ini sedang dipilah-pilah, Mbak, oleh Polda Metro siapa sebagai pelaku lapangan, kemudian siapa sebagai koordinator lapangan,
kemudian siapa sebagai aktor intelektual di lapangan, sampai dengan nanti aktor intelektual tertinggi nanti akan disampaikan setelah hasil pemeriksaan itu selesai. Dan demikian juga semuanya nanti akan dikaitkan dengan fakta hukum, dikaitkan dengan seluruh alat bukti yang saat ini sedang dikaji oleh penyidik dari Polda Metro Jaya, di backup nanti dari Mabes Polri. Oke. Dalangnya sebetulnya masih diidentifikasi, masih diperiksa, digali, atau sebetulnya sudah dikantongi Pak nama-namanya? Sudah teridentifikasi ya. Kita mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Pak Kapolri, kemudian Bapak Menko Polhukam sudah menyampaikan bahwa dalangnya sudah teridentifikasi. Namun demikian proses penyidikan terus berproses dalam rangka untuk mencari dan memutuskan fakta-fakta yuridis terkait menyangkut masalah alat bukti dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh lapisan-lapisan tadi, Mbak. Begitu. Termasuk sumber dananya sudah diketahui, Pak? Ya, sumber dana sedang didalami juga dari hasil pemeriksaan orang yang menerima orderan uang-uang itu, baik pecahan rupiah maupun dolar itu sedang didalami, nanti akan mengarah juga ke sana. Siapa bagian pendanaan, siapa bagian aktor intelektual, dan siapa koordinator lapangan untuk mengumpulkan massa, siapa yang menyiapkan logistik, dan lain sebagainya gitu. Pak Dedi, dengan ditemukannya ambulans berlogo partai, apakah ini artinya ada keterlibatan dari elit politik, Pak? Masih akan didalami ke arah sana, Mbak. Ya, artinya bahwa Polri tetap bekerja secara profesional berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang diketemukan di lapangan gitu. Oke. Terakhir Pak Dedi, apakah besok ini ada pengamanan ekstra ataukah sudah ada laporan akan adanya massa yang berunjuk rasa kembali karena besok adalah hari terakhir untuk pendaftaran permohonan gugatan ke MK? Sampai dengan malam ini saya sudah komunikasi dengan rekan-rekan jajaran Polda Metro, khususnya intelijen. Masih belum ada elemen masyarakat yang memberitahukan akan rencananya kegiatan besok pagi. Namun demikian untuk aparat TNI dan Polri tetap fokus ya pada pengamanan, baik KPU, Bawaslu, kemudian Istana, kemudian gedung DPRD, tambah satu lagi adalah kantor MK. Oke, tetap fokus pengamanan di objek-objek vital tersebut ya. Terima kasih Pak Dedi Prasetyo telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Pak Soleman, kalau kita cermati dari apa yang disampaikan Polri tadi barusan, masa aksi tanggal 21 dan 22 Mei ini terbagi menjadi 3 kelompok ya. Pendemo benaran, kemudian kelompok garis tadi, kelompok radikal, dan juga satu lagi adalah masa bayaran. Bagaimana Anda membaca pola-pola yang dikembangkan oleh kelompok garis dan juga kelompok masa bayaran ini? Polanya jelas, ujungnya adalah kerusuhan. Ujungnya kerusuhan kemarin itu sudah sama, ujungnya kerusuhan, setelah kerusuhan nanti delegitimasi tentang hasil dari pilpres ini. Itu ujungnya pas ke sana nantinya. Tapi kerusuhan inilah yang menjadi titik, begitu kerusuhan yang besar diharapkan seperti itu. Permainannya ke sana. Kalau dari cara-cara yang mereka lakukan, ada sekelompok massa yang tiba-tiba datang, kemudian juga dari benda-benda yang mereka gunakan sepertinya sudah betul-betul disiapkan. Anda melihat mereka ini sebetulnya massa yang terlatih atau setidaknya sudah terkoordinasi dengan baik? Itu kalau saya melihat itu terkoordinasi dengan baik. Karena bagaimana pada malam setelah malam jam 10 itu selesai, kemudian mereka ini dipancing masuk ke dalam petamburan itu, diganggu. Begitu ini masuk baru dibakar mobil-mobil ini. Nah, di sana kan dengan harapan di petamburan ini tempat FPI kan. Ternyata FPI tidak keluar. Oh, jadi ada maksud tertentu ya Pak memilih kalau saya melihat seperti di titik ini tuh ada maksudnya? Kalau saya melihat seperti itu, tidak mungkin dia akan terjadi begitu saja. Kenapa dia memilih melarikan diri ke arah sana? Itu tidak mungkin terjadi begitu saja. Sehingga begitu sampai di sana dia sudah melihat ada mobil-mobil yang di pinggir jalan yang bisa dibakar untuk menarik perhatian masyarakat lain. Jadi mereka ingin memancing masyarakat lain untuk bergabung untuk bersama dengan memperbesar mereka. Itu. Nah, diharapkan sepertinya FPI diharapkan karena di sana tempat FPI, ternyata tidak, FPI tidak keluar. Malah FPI bilang saya sedang bersama dengan aparat untuk menenangkan. Nah, di sini sepertinya di situ memang setting Pak ya, pemilihan tempat-tempat itu sudah kelihatan. Oke. Pak Hendardi, meski dalang ini belum diungkap oleh Polri siapa sebetulnya Anda duluan mengatakan bahwa pihak 02 lah yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir ini. Mengapa demikian? Pak Hendardi boleh dijawab nanti setelah jeda ya. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.
Kita kembali bersama kami di Prime Talk, pemirsa. Pak Hendardi, Anda duluan mengatakan nih bahwa pihak 02 lah yang harus bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi. Mengapa Anda katakan demikian? Ya, bagaimanapun aksi ini diidentikan dengan kubu 02 ya. Dan karena itu kan mereka yang protes soal ini mulai ya dengan narasi yang berbeda-beda. Dulu menyatakan tidak akan menempuh jalan konstitusional ya, artinya menolak MK dan sebagainya. Kemudian belakangan menerima MK begitu. Saya nggak tahu yang mana yang benar, tapi karena itu saya kira mereka harus dituntut pertanggungjawabannya. Tidak saja hanya elit politik 02 yang kemudian menyeru atau menghimbau ya dan konferensi pers saja, tapi mereka harus mengefektifkan kepemimpinan mereka dan mendisiplinkan pendukungnya. Mereka kalau ada seperti kemarin tanggal 22 atau 21 22, mereka harus turun, dan kalau mereka memang punya itikat untuk bahwa tidak menggunakan kekerasan, mereka harus minta pendukungnya mundur. Ya, pendukungnya mundur semua, dan ya itulah diuji kewibawaannya, ada nggak kewibawaannya, itu pengikutnya atau bukan. Nah, sehingga polisi juga lebih mudah ketika mereka mundur, ya pendukung-pendukungnya mundur, itu sisanya adalah perusuh, gitu. Ya, itu udah urusan polisi. Kalau kekacauan itu udah urusan polisi. Tapi urusan persoalan pemilu ini, ya, yang mereka protes itu urusan mereka, yang mereka harus tarik pendukungnya. Kalau pendukungnya masih senang di situ dan buat rusuh juga, ya itu juga oke. Polisi melakukan tindakan kekerasan yang dibenarkan sebenarnya, dibenarkan karena polisi itu juga tidak seluruhnya dipersalahkan kalau melakukan tindakan kekerasan sejauh itu misalnya memang untuk kepentingan dua hal ya, kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan orang lain, melindungi orang lain. Jadi saya kira tidak ada masalah kalau polisi kemudian juga bertindak keras itu. Tapi kita kan melihat dalam 2 hari ini kepolisian itu rawan untuk disudutkan, rawan untuk dijadikan sebagai sasaran. Ya, lihat saja 2 hari ini polisi begitu sabar, ya begitu. Saya tidak pernah lihat kesabaran polisi semacam ini ya. Mereka sangat defensif untuk di ini, tapi itu kemudian tetap saja disudutkan. Ya memang situasinya sedemikian rupa bahwa polisi tapi tepat ya, apa yang dilakukan kepolisian dengan sikap defensifnya itu tepat? Saya kira itu pilihan-pilihan ya. Pada saat ini pilihannya begitu, tetapi ketika tadi saya bilang sudah disaring bahwa pendukungnya ada makanya saya tuntut pertanggungjawabannya dari 02 ini untuk elit-elit 02 untuk tarik dulu pendukungnya, dan kalau memang mereka punya etikat untuk tidak menggunakan kekerasan seperti yang disampaikan pimpinannya ya, tidak cukup dengan konferensi pers, mereka harus turun ke lapangan. Ya kemarin memang ada yang turun ke lapangan, misalnya Fadlizon ya, tapi kan pendukungnya juga nggak mundur kelihatannya. Iya, tetapi apa sebetulnya yang terjadi dalam 2 hari terakhir ini, kalau Pak Soleman melihat, ini adalah buah yang dituai dari apa yang sudah berlangsung sekian lama sebetulnya. Ini adalah kebencian yang dipupuk sejak sekian lama, mungkin sejak sebelum proses pemilu itu terjadi. Iya betul, minimal sejak quick count diumumkan, karena sejak itu betul-betul itu ditiup sedemikian rupa bahwa kita tidak akan menerima bahwa ini adalah hasil kecurangan, makanya kita harus melawan. Apakah situasi 2 hari ini akan berbeda jika dari awal menerima kekalahan, atau setidaknya jika tidak menerima langsung bilang dari awal akan menempuh jalur ke MK? Oh iya, jelas sangat berbeda. Kalau seperti itu tidak akan ada kejadian 2 hari yang lalu. Kejadian 2 hari yang lalu itu akibat dari apa yang sudah ditanam sebelumnya. Kebencian-kebencian lewat hoax segala macam ditanam semua. Keluarannya adalah 2 hari itu yang kemarin ini. Mudah-mudahan tidak ada hari ketiga ya. Kalau 2 hari ini sudah terkendali dengan baik, dan nanti juga akan terkendali, itu akan baik. Tapi itu adalah hasil dari pemanasan yang sudah dilakukan. Dan di situ juga, maaf saya tambahkan, dimungkinkan bahwa penumpang-penumpang gelap ini masuk. Itu bermain. Karena itulah, seperti yang tadi disebutkan Humas, polisi, bahwa garis atau ya itu udah kami ingatkan sejak lama ya. Kelompok-kelompok radikal ini akan masuk, termasuk kelompok-kelompok bayaran ya, yang punya uang akan bayar itu untuk buat
kerusuhan. Jadi penumpang-penumpang gelap ini akan bonceng juga di dalam setiap ini kalau misalnya karena narasi-narasinya yang dibangun seperti seirama kata dengan Pak maunya Ponto tadi, seirama dengan itu. Ya. Begitu. Aha. Tapi kalau kita lihat tadi Prabowo sebetulnya dalam 2 hari sudah mengimbau pendukungnya untuk tidak melakukan aksi kekerasan, meminta pendukungnya untuk istirahat dulu. Lalu Prabowo juga menjenguk pendukungnya yang disebut menjadi korban dalam kerusuhan 2 hari terakhir ini. Anda menilai langkah-langkah Prabowo ini seperti apa, Pak Hendardi? Ya, saya kira kalau ya, saya katakan tadi tidak cukup hanya menghimbau dengan melakukan konferensi pers atau menyatakan itu. Dia atau elit 02 yang lain harus turun untuk menarik dukungan dari menarik masanya. Apalagi kalau besok misalnya terjadi, ya itulah diuji di situ. Ya, karena kita dan juga sebenarnya kalau menjenguk ya itu mungkin kemanusiaan, tetapi juga nampaknya kurang etis melihat. Kenapa, Pak? Kurang etis? Ya, ini kan kelihatan pemihakannya kemana ya. Ini kan orang-orang yang ini kan perusuh gitu ya, perusuh. Maksudnya bisa sampai menjadi korban karena rusuh? Ya, kecuali diakui bahwa ini anggota partainya atau apa yang ini. Kalau perusuh-perusuh ini anarkis itu nggak ada tempatnya dalam ini. Dia harus justru dikasih proses hukum. Tetapi yang menjenguk ini bukan hanya Prabowo, tapi Gubernur DKI Jakarta juga menjenguk para ya sama korban aja ini, kalau Pak. itu perilakunya. Aha. Ya, jadi saya kira mesti dan kita memproses meminta pertanggungjawaban semacam ini terhadap elit-elit politik di ini semacam ini penting agar kejadian perpolitikan busuk ini tidak berulang di kemudian hari. Perpolitikan busuk, Ya, baik. Nanti kita akan ulas lebih jauh soal perpolitikan busuk itu, termasuk soal peran dari kepala daerah yang terus mengimbau masyarakatnya untuk tidak turun melakukan aksi massa, tetapi di sisi lain kita lihat seperti apa peran dari gubernur yang ada di DKI Jakarta ini juga untuk menenangkan proses yang terjadi selama 2 hari ini terakhir ini. Pemirsa, kami akan mengulasnya sesaat lagi. Kami kembali lanjutkan dialog masih bersama dengan mantan Kabais Soleman B. Ponto dan juga Ketua Setara Institut Hendardi. Pak Hendardi, boleh dilanjutkan tadi soal politisi busuk, dan memang kebetulan saya ingin tanya sebetulnya Anda melihat bagaimana elit politik kepala daerah mengimbau masyarakatnya dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, semuanya mengimbau masyarakat agar tidak turun ke jalan mengikuti aksi massa. Kalau dari peran Gubernur DKI Jakarta sendiri yang Anda lihat sejauh ini sudah tepatkah? Seperti apa perannya? Ya, saya kira apa yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta justru dari gestur politiknya dan sikap politiknya yang diperlihatkan ya. Seperti kan justru suka nggak suka saya harus terus terang mengatakan bahwa seolah-olah memihak pihak yang ini. Perhatiannya ditujukan kepada pihak-pihak yang korban luka dan sebagainya itu ya. Yang justru mereka ini adalah perusuh ya. Saya kira Anda tidak lihat dari sisi kemanusiaannya menjenguk kemanusiaan korban tentu ini? saja ya. Tapi itu udah ada tanggung jawabnya, negara juga bertanggung jawab terhadap itu pasti. Dan itu kan juga mereka akibat mereka sendiri yang melakukan. Tapi jadi korban karena akibat perbuatan mereka. Perbuatan mereka sendiri ya kedua. Nah, tetapi apa yang saya sampaikan tadi politik busuk ini, saya kira begini, saya sudah mengingatkan sejak lama bahwa jangan kita dalam berpolitik ini ya, dalam konsentrasi politik ini kemudian membuka ruang-ruang, peluang-peluang ya, kemudian masuknya penumpang-penumpang gelap ya, semacam yang tadi saya sebutkan kelompok-kelompok radikal dan sebagainya, dan juga malah sekarang kan belakangan bukan kelompok seperti bangkitnya anasir-anasir Orba juga datang. Enak zamanku dulu, bahkan sekarang yang orang pentolan-pentolan Orba yang sebetulnya sudah dipermasalahkan pada reformasi dulu juga dimunculkan jadi kembali. merasa punya panggung lagi. Panggung lagi. Dalam konteks kita menjaga persatuan ke depan, hal-hal ini nggak boleh terulang lagi pada masa ke depan. Dalam konsentrasi ke depan, hal-hal ini benar sudah disaring sejak awal. Ya, orang politik semacam ini tidak boleh membuka ya. Membuka peluang bagi masuknya kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, bahkan dilibatkan kelompok-kelompok semacam itu. Kalau Pak Soleman melihatnya seperti apa? Ya, jadi begini, gubernur itu gubernur kepala daerah, sehingga keamanan wilayah itu kan ada di tanggung jawab dia. Nah, seharusnya setelah terjadi kerusuhan itu, yang pertama dilihat mana petugas saya yang menjadi korban. Itu yang dilihat duluan, karena yang membuat
wilayah ini aman adalah petugasnya, bukan yang korban ini. Malah petugas yang dicari, yang perusuh yang dicari. Nah, ini terbalik. Apakah memang perusuh ini sengaja dibuat rusuh? Seharusnya mana petugasnya? Oke, setelah petugas baru secara kemanusiaan mana korbannya. Kalaupun ingin menjenguk dua-duanya begitu Pak ya, dijenguk Nanti ya? kan dua-duanya, walaupun dua-duanya, pertama yang dicari siapa? Ya petugasnya. Karena petugas itu adalah alat beliau untuk menenangkan wilayah ini. Ya. Sedangkan ini adalah korban karena perbuatannya sendiri. Ini terbalik, petugas tidak cari, korban yang dicari. Ada apa dengan ini? Jangan-jangan ini memang ada kesengajaan, kita tidak. Intelijen selalu melihat seperti itu. Intelijen melihatnya seperti karena ini itu, terbalik masalahnya. Oke. Normatif itu petugas, baru korban. Baik. Ini korbannya yang dilihat duluan. Petugas malah tidak. Oke. Padahal itu alatnya beliau. Bagaimana ini ceritanya? Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen terakhir. Kami akan kembali sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Baik, kita sudah tiba di segmen terakhir, pemirsa, Pak Hendardi dan juga Pak Soleman Ponto. Sekarang polisi sedang bekerja untuk mengungkap, memastikan siapa dalang sebetulnya dari kerusuhan ini. Tetapi di sisi lain pasti ada risiko yang juga harus ditanggung oleh kepolisian. Jika misalnya nanti ternyata dalangnya mungkin terkait dengan kelompok tertentu, terkait dengan mungkin ada elit politik, ini adalah tanggung jawab yang besar yang harus dilakukan oleh kepolisian. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada kepolisian, Pak Hendardi? Ya, saya kira begini. Ada dua hal ya. Satu, pertanggungjawaban hukum terhadap orang-orang yang ditangkap ini, ratusan ditangkap ini, itu terutama nanti menyangkut dalang dan donatur ya. Itu polisi harus mengejar itu. Ya. Nah, betul kata Anda. Dan kemungkinan ini juga ada kaitannya dengan politik nanti ya, elit-elit politik atau siapa yang ini. Nah, di situ saya kira dengan peristiwa semacam ini, polisi juga harus lebih berani untuk mengungkap itu, dan itu kan sudah di backup juga oleh Presiden. Presiden sudah menyatakan secara tegas. Tidak ada toleransi, tidak ada toleransi. Ya. Nah, ini juga menyangkut politik kita ke depan. Ya, politik kita ke depan. Karena itu, kenapa saya kejar-kejar, harus ada pertanggungjawaban politik dari elit politik yang menggalang ini, ya, menggalang peristiwa, sampai terjadinya peristiwa ini, harus juga ada pertanggungjawaban politik agar di kemudian hari tidak terjadi hal yang sama. Dan kita harus ingat, polisi sendiri sejak awal bukan saja sudah memperingatkan bahwa bukan akan ada penumpang-penumpang gelap yang ini, tapi juga terorisme, kemungkinan terorisme. Ya, seperti kemarin ditemukan senjata-senjata, beberapa senjata. Ini yang paling membahayakan kita. Tetapi masih tidak diindahkan. Masa tidak perlu terlalu banyak, tapi teror itu bisa bertindak, bisa dilakukan. Kalau misalnya ini kan beda dengan 212 atau 411 dulu, masa tidak terlampau seperti ini, tapi tetap saja namanya terorisme bisa ini. Buktinya mereka juga mereka mencari celah, Pak ya. Mencari celah, dan ini sudah kelihatan pasti ada pendananya. Kembang api itu juga mahal gitu ya. Dari mana kalau nggak ada pendananya? Karena itu polisi mesti mempertanggungjawabkan itu. Ada tanggung jawab hukum yang akan dilakukan oleh ini siapapun politik. Dalangnya, siapapun aktor intelektualnya, dan ada tanggung jawab politik untuk kita merubah politik kita ke depan lebih baik. Oke, terakhir Pak Ponto, sebetulnya yang menjadi korban ini adalah masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat tidak bisa beraktivitas, tidak bisa berkegiatan, perputaran ekonomi berhenti, bahkan di Tanah Abang pun 200 miliar sehari melayang karena ada peristiwa ini. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada elit politik juga? Ya, itu adalah kenyataan seperti itu. Sehingga bagi elit politik, bagi dalang-dalang yang ada di belakang layar itu, segera mengakulah. Segera. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Yang bekerja ini tidak hanya polisi yang sekarang mencari dari sisi hukum. Intelijen pun bekerja. Intelijen ini bekerja dari apa? Dari indikasi-indikasi. Dari indikasi itu sudah terang benderang jelas. Sekarang ini hanya pembuktian secara hukum, karena kita negara hukum. Tapi secara intelijen ini sudah terang dan benderang. Presiden sudah jelas mendukung apa yang dilakukan oleh polisi ini. Sehingga ini bagi yang akan punya rencana berhentikan itu, intelijen sudah melihat dan polisi sudah melaksanakan satu dari kanan, satu dari kiri. Ujungnya pasti akan ketemu. Negara tidak boleh kalah terhadap para perusuh ini. Karena negara punya alat. Intelijen, hukum, dua-duanya ada di tangan Presiden sekarang ini. Dan ini bisa dimainkan. Baik, negara tidak boleh kalah. Negara tidak boleh kalah. Terima kasih Pak Soleman Ponto dan juga Pak Hendardi sudah bergabung bersama kami di Prime Talk. Pemirsa, demikianlah akhir dari Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar, pamit undur diri dan tetaplah bersama kami di Metro TV.